Gadis itu menekan di atas laki-laki itu. Tetapi ketika mereka berciuman, laki-laki itu merasa seperti digigit sesuatu. Sepertinya ada sesuatu di mulut gadis itu. Dia takut jadi dengan cepat melarikan diri. Gadis itu tidak percaya dan berlari di depan cermin. Dia melihat lebih dekat, ketika dia mengeluarkan tangannya. Ada noda tinta hitam di mulut dan tangannya. Hal yang aneh bukan hanya ini. Dia tampaknya menderita dehidrasi parah. Harus minum 10 liter air setiap hari. Selama kelas anatomi, pisau baru menyentuh cumi-cumi. Dia sendiri tiba-tiba mengalami kontraksi. Dia tidak banyak berpikir. Setelah menjadi lebih baik dia mengambil pisau. Kali ini rasa sakitnya sangat buruk sehingga dia langsung berteriak. Dia akhirnya menyadari ada yang tidak beres. Dia menemukan sepupu yang tepat yang berspesialisasi dalam pengusiran setan untuk meminta bantuan. Sepupunya curiga itu adalah roh jahat cumi-cumi yang telah memasuki tubuhnya. Menyadari keseriusan masalahnya, dia segera mengeluarkan kertas pembungkus sujni. Bersiap untuk mengambil foto ronsen organ dalam Sabrina. Hanya melihat Sabrina berbaring di atas, sepupu mengeluarkan lampu dengan lampu merah. Lalu menyinari tubuhnya dan menekan tombol. Hasil di kertas menunjukkan bahwa ada gurita menakutkan di ususnya. Semua ini harus mulai berbicara sejak dia berdoa untuk memiliki pacar yang sempurna. Sabrina mengukir nama mantan pacarnya di badan lilin. Lalu melemparkannya ke dalam panci hingga meleleh. Lalu menuliskan ciri-ciri cowok yang disukainya di kelopak bunga. Gunakan lilin ini untuk membentuk seorang pria. Buang ke bak mandi yang penuh air. Tunggu sampai tumbuh secara bertahap, dia akan dapat memiliki pacar yang sempurna. Hari itu, tiba-tiba ada murid pindahan di kelasnya, yang kepribadian dan penampilannya sesuai dengan keinginan Sabrina. Benar pacar sempurna yang selalu dia inginkan. Dia mengambil inisiatif untuk memulai percakapan dengan Sabrina. Bahkan membawanya pulang. Mereka berciuman. Tak mau pamit, sampai jumpa besok. Tapi malam itu dia bermimpi bertemu dengan laki-laki itu. Tapi dia terus mengatakan bahwa dia bukan manusia. Bahkan mengulurkan tentakelnya untuk membungkus Sabrina. Menyebabkan dia panik dan bangun. Setelah bangun, Sabrina mendapati dirinya terbaring di bak mandi yang penuh air. Lalu ada awal filmnya. Sabrina mengamati ususnya dari dekat. Tidak menyangka gurita sebesar itu. Dia langsung panik dan memohon sepupunya untuk mengeluarkan gurita itu. Tetapi ketika sepupunya menggunakan tongkatnya untuk memotong perut Sabrina, dia ingin menemukan gurita. Tapi menemukan bahwa mempertaruhkan nyawanya untuk masuk ke dalam. Tidak mungkin untuk membedah orang yang masih hidup. Jadi mereka harus menyerah dengan cara ini. Sabrina meneguk air untuk menenangkan diri dan sepupunya tiba-tiba menemukan cara yang lain. Jika gurita adalah makhluk air, pasti membutuhkan air. Cukup tiriskan semua air di tubuhnya. Lalu ia tidak bisa ada di tubuh Sabrina lagi. Mengatakan dan melakukan, mereka menemukan penyihir yang bisa mengendalikan air. Perlahan-lahan mengalirkan semua air di tubuh Sabrina ke bak mandi yang di belakang. Ketika tangki air akan terisi, Sabrina mulai bereaksi. Dia memuntahkan mangkuk besar, gurita akhirnya keluar. Sepupunya sangat senang. Lidah Sabrina kembali normal. Tetapi dia masih merasa sangat haus. Mereka mengira itu hanya kekurangan air. Sabrina dengan tenang melanjutkan ke sekolah. Dia menjelaskan kepada siswa laki-laki itu bahwa lidahnya memiliki sedotan. Karena dia alergi terhadap cumi-cumi. Tetapi di kelas anatomi, laki-laki itu hanya menundukkan kepalanya untuk mengambil pisau bedah. Suasana di kelas tiba-tiba menjadi aneh. Semua orang tercengang. Hidung Sabrina bahkan keluar dengan cairan yang agak kental. Dan mulutnya masih mengucapkan kata-kata aneh. Kita harus bunuh diri terlebih dahulu. Sebagai pengorbanan untuk saudara dan saudari yang bernasib buruk. Setelah mengatakan itu, semua orang mengambil pisau dan meletakkannya di lehernya, hendak memotongnya. Sepupu tiba-tiba datang untuk menghipnotis Sabrina. Lalu membuat semua orang tertidur untuk menghentikan ini. Ternyata, ketika dia membedah gurita, dia mendengarnya berbicara.
mengerti bahwa gurita itu sama sekali tidak menghilang dari tubuh Sabrina. Ketika Sabrina sadar kembali, dia menemukan bahwa sepupunya telah mengambil gambar baru organ dalamnya. Gurita merangkak naik ke otaknya, yang belum menghilang sama sekali. Setelah menguras air sebelum itu, hal yang mati kemungkinan besar hanyalah entitasnya. Dan kesadaran yang tertinggal telah memasuki otak Sabrina. Sepupu berpikir bahwa selama otak Sabrina menjadi lingkungan yang beracun, gurita secara otomatis akan merangkak keluar. Mereka menemukan seorang penyihir dengan bakat tentang ramuan, meminta dia untuk membantu memasukkan racun ke dalam otak Sabrina. Tidak bisa tidak mengatakan bahwa tubuh Sabrina sangat kuat. Tak lama kemudian Sabrina mulai mengeluarkan darah dari hidungnya. Seluruh tubuhnya sangat kesakitan, tetapi teman di sampingnya telah menggunakan nyanyian untuk menghiburnya. Dia menahan rasa sakit itu terus bertahan. Sangat cepat kesadaran gurita tidak tahan dan merangkak keluar. Sepupu dengan cepat membekukannya. Semuanya sudah berakhir. Sabrina mengambil gambar organ internalnya lagi. Bagian dalamnya sangat bersih tanpa ada yang tersisa. Lewat kejadian ini, Sabrina juga tidak lagi memikirkan apa itu